tetangga kita Malaysia itu nyiapin 1.000 triliun lebih. Malaysia, penduduk Malaysia itu cuma berapa ya, 1/5-nya kita kan, nggak nyampe 1/5 bahkan actually. Itu komparasi aja. Oke, sekarang waktunya diskusi bebas untuk siapapun, untuk peserta-peserta ya. Jadi bukan cuma untuk, bukan untuk peserta yang nggak terpilih. Jadi kan di sini kan ada peserta yang tadi dari 3 mahasiswa khusus terpilih karena udah nunjukin pendapatnya gitu. Itu mungkin mau tanya bebas nggak masalah. Nanti untuk sesi paling akhir peserta yang lain yang non dari 3 itu, yang 3 di luar itu, nanti juga bisa tanya ya sekitar 10 menit terakhir lah. Nanti setelah ini mungkin sesinya sekitar 30 menit doang untuk diskusi antara aku, Mbak Cici, Semi, Ceat, terus Mas Uus dan Mas Banu gitu. Jadi free free to ask something lah, terserah gitu. Untuk Mbak Cici, Ceat sama Semi mungkin ada yang mungkin dari personal aku dulu ya, mungkin ya walaupun moderator cuma ada sedikit agak kepo gitu. Nah gini Mas, kan tadi kan Mas Banu kan bilang kalau misal ya harusnya udah lockdown gitu ya, harusnya udah lockdown dari ya paling nggak 4 minggu yang lalu gitu. Nah cuma ada satu hal yang 4 minggu lalu itu ada kejadian yang cukup menarik di mana ada penelitian kan yang dari kalau nggak salah dari Harvard University yang nunjukin bahwa Indonesia harusnya udah terkontaminasi COVID kan, dan akhirnya dianggap dibantah oleh Menteri Kesehatan kita gitu. Nah terus lambat laun gitu, ya bukan framing sih, cuma pengen tanya doang, apakah menurut Mas Banu itu konsekuensi dari pendapat kita yang udah terlalu kekeh kalau misal di Indonesia udah awet gitu, maksudnya udah ya pasti bisa lah, soalnya Indonesia kan pengalaman dari si SARS dan si MERS itu kan sama sekali nggak kena gitu, maksudnya korbannya sedikit, itu sih. Halo, saya ya? Iya. Baik. Iya. Jadi kalau perspektif saya sih memang betul. Jadi orang ngentengin masalah itu memang kena batunya akhirnya. Makanya teman-teman jangan suka ngentengin masalah ya. Kalau punya masalah sekecil apapun langsung dimitigasi. Karena begitu sudah jadi masalah dan serius, ya makanya kita hari ini punya gejala sakit misalkan atau apa gitu. Jangan dibiarkan, langsung minum vitamin, langsung olahraga, langsung istirahat, tidur dan seterusnya. Kenapa? Karena segala yang kecil itu kalau banyak jadi besar juga gitu. Nah, ketika kita bilang wah, bahkan sambil bercanda-canda gitu kan, sedih juga kalau ingat, bukan sedih, saya kesel banget kalau ingat komentar pejabat kita di awal-awal corona dulu kan. Tapi ya udah kejadian. Padahal kemudian bahkan ketika ada profesor Harvard bikin respon itu malah ditantang balik sama Menteri Kesehatan kita. Ya kayak begitulah. Itu kan bukti. Padahal harusnya begitu ada sinyal semacam itu, mestinya langsung disiapin mitigasinya, langsung disiapin kemungkinan terburuknya seperti apa. Saya ingat cerita salah satu senior saya yang ikut forum G20 di Davos di Swiss tahun akhir Januari ketika outbreak di Wuhan belum muncul. Awal di hari pertama 2-3 begitu masuk di sesi-sesi masa-masa akhir pertemuan itu Wuhan udah mulai outbreak. Baru kemudian mereka sudah mulai berpikir kira-kira bisa separah apa dampaknya. Jadi begitu ada di Wuhan ada gejala aja, mereka langsung mikir karena namanya biologi namanya wabah ini sesuatu yang memang harus sebelum WHO menetapkan pandemi pun sebenarnya kita harus punya skenario bahwa ada kemungkinan ini ditetapkan sebagai pandemi. Sehingga persiapan kebijakannya akan lebih optimal gitu kira-kira. Nah, memang ini ya udah berlalu ya, jadi nggak perlu dipermasalahkan, tinggal gimana kita ke depannya. Dan kalau menurut saya sih kita harus menyiapkan kemungkinan yang terburuk sambil terus mengikhtiarkan kerja-kerja jaring pengaman sosialnya, social safety net-nya mesti dioptimalkan sehingga kita bisa sampai ke sebuah kondisi yang orang yang paling susah juga tetap keurus lah, kira-kira gitu.
Silakan mungkin kalau yang Oke. lain. Oke. Ayo, bagi yang punya pendapat untuk 3 orang tadi, ataupun Mas Firdaus mau ngomong tentang pendapatnya, juga boleh. Ersal tuh udah angkat tangan terus tuh Ersal tuh. Ya wis deh, Mas Ersal coba buka. Mas Ersal, open mic. Jelas nggak? Sebenarnya mungkin pertanyaanku agak terakhir harusnya ya. Jadi sebenarnya sebagai kita yang bukan pejabat, yang bukan punya kuasa untuk melockdown dan kawan-kawan, apa sih kontribusi yang paling possible bisa kita lakukan untuk bisa flatten di the curve tadi kan? Apakah Ya. ya intinya itu sih. Untuk kita di sini sendiri, keluarga di rumah, Bapak Ibu Sinang Kebumen, sing SMA Pasar dan kawan-kawan, dan juga mungkin lingkungan kita, teman-teman dan kawan-kawan itu sih. Ini Uus cocok menjawabnya Uus. Silakan Uus. Enggak nyala. Oh, oke. Iya, sebenarnya udah terjawab sih. Stay at home itu adalah hal yang paling wajib dilakukan untuk saat ini gitu. Karena terus nggak mudik. Kalau emang lagi di luar kota, ya enggak, jangan mudik. Karena kita nggak tahu walaupun kondisinya sehat, datang ke rumah ternyata bawa virus, nanti ibunya kena atau orang tuanya kena, kakek nenek kena, adik kena, malah meninggal. Nah, gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas. Sorry ya, saya mantan tawang. Oke, misalkan kalau misal aku insya Allah bisa di sini lingkungan tempat tinggal, alhamdulillah lumayan ramai. Dalam artian aku masih bisa ngobrol, ya tetap social distancing sih. Cuma untuk beberapa teman yang dia di kosan, anak-anaknya udah mulai pulang, banyak pulang, terus warung-warung juga tutup, itu agak susah. Yang kedua mungkin kalau di rumah bapak ibu yang memang profesinya itu ke pasar atau ke tempat-tempat yang ramai dan memang masih butuh untuk cari nafkah lah. Itu baiknya gimana? Misalkan ya teman-teman yang di kosan sendiri, terus besok Lebaran nggak pulang, nggak ada warung sendiri. Kira-kira baiknya gimana? Saya ikut Jadi menjawab. Kayak misalnya, nggak bisa. Silakan Us dulu. Saya nyusul setelah. nanti sebenarnya dari segi ekonomi akan lebih menjawab ya sih. Tapi kalau dari saya sendiri sih, ya memang rekomendasi satu-satunya tetap stay at home. Terus karena itu benar-benar kayak bisa mengurangi sekali proses penyebarannya. Karena jelas yang menyebabkan virus itu jalan pergi berpindah itu bukan virusnya yang jalan, tapi kitanya orangnya yang jalan. Siap. Jadi kalau bisa terpaksa harus keluar, pakai masker, rajin cuci tangan, dan cukup stok untuk makanan, itu aja. Dan nanti sebenarnya ketentuan untuk pasar atau enggaknya gitu yang di mana di Kebumen sendiri itu lagi dalam memang tarik ulur banget dengan pemerintah. Ini memang sempat bikin kesel juga gitu kan. Jadi kayak masih benar-benar nanggung. Beda kecamatan, beda penanganan. Di sini udah kayak Jumatan kita udah kurangi, hajatan kita udah nggak boleh, di kecamatan sebelah masih dilaksanakan itu. Jadi kayak kenapa tadi ada pemerintah gimana, pengatur gimana, itu masih kayak di rumah sendiri masih kayak belum benar-benar satu suara. Sampai beberapa minggu yang lalu gitu loh. 1 mingguan lah mungkin masih kayak gitu. Sampai sekarang masih banyak perbedaan. Beda desa juga akan ada perbedaan gitu loh. Jadi kayak ya itu dia. Kenapa kesadaran masalah jadi poin utama ya itu. Jadi kalau mau keluar boleh, cuma untuk persediaan makanan, pakai masker, rajin cuci tangan, gitu. Nanti kalau mungkin tentang persediaan makan dan lain-lain lebih nanti Mas Banu yang lebih bisa menjelaskan gitu kondisinya gimana. Karena nanti ada kaitannya dengan kebijakan PSBB dan lain-lainnya, toh. Gitu sih. Kalau dari saya ya karena kita concernnya gimana caranya supaya virus itu nggak bergerak. Supaya virus itu yang ada dalam tubuh misalnya diinfeksi dia bisa dibunuh dan selesai gitu, nggak nyebarkan. Itu sih. Oke Mas.
Lanjut, Mas. Oke, saya nambahin buat Ersal ya. Ini bagus sekali. Saya membaginya jadi tiga bagian. Yang pertama adalah dalam konteks kita sebagai pribadi, personal. Satu tentu kita tadi sebisa mungkin stay at home, kemudian berperilaku sehat, cuci tangan, kemudian ya segala hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita. Yang kedua, kalau kita punya uang yang cukup dan pekerjaan kita memungkinkan working from home, ya please jangan keluar gitu. Jadi diikhtiarkan. Jadi kalaupun keluar buat belanja diminimaliskan. Jadi kalau bisa nyetok yang agak banyak di rumah tapi tidak menimbun. Disebut menimbun itu kalau sampai di stok kemudian dijual lagi. Jadi ya Indomie 4 kardus masih boleh lah gitu. Atau saya juga termasuk yang nggak segitunya, karena apa? Karena aksesnya masih relatif mudah. Tapi untuk memastikan kita, ya kayak misalkan anak-anak, orang-orang seumuran kalian ini kan mungkin tidak kena atau tidak sakit, tapi bisa jadi karier kan, jadi pembawa. Itu yang jadi masalah. Kemudian kalau harus tetap keluar gimana? Ya sebisa mungkin dikurangi. Mudah-mudahan memang ini yang perspektif kedua. Nah, makanya dalam konteks kedua ini saya pengen sebenarnya daerah-daerah, mungkin Uus bisa ngingetin di Kebumen dan seterusnya. Kan Jakarta udah mulai nih. Depok udah nyiapin, Bogor nyiapin, Bekasi nyiapin. Jawa Tengah harusnya bisa ngikutin protokol yang sama. Karena sebenarnya artinya sudah belajar nih dalam konteks kebijakan, tahapan-tahapan yang memastikan optimal tuh kebijakan atau lebih murah dari yang seharusnya gimana. Yang jelas kita tidak punya, kalau menurut saya PSBB itu akan menjadi keniscayaan ketika memang kita beneran nggak bisa menangkal, kecuali ada mukjizat gitu, ada keajaiban tiba-tiba ada yang ketemu virus antivirusnya, ketemu vaksinnya, terus kita bisa beli, semua orang minum satu persatu dan aman, selesai perkara. Tapi kan kita belum tahu. Bayangkan kalau ini sampai kayak Spanish flu yang sampai 3 tahun, ada 3 waves dulu, 1918, 1919 sampai 1920. Sekarang Cina aja lagi siap-siap untuk masuk ke second spikes istilah mereka. Kalau nanti ada gelombang kedua dari virus ini lagi. Ini PR. Kemudian yang ketiga memang perspektif lingkungan. Memang saya sih merasa, apalagi kalau teman-teman jadi tokoh di lingkungan, entah Karang Taruna, entah RT, RW, atau orang tuanya RT, RW, cobalah dibangun suasana kesadaran di lingkungan kita. Disadarkan, ada banyak infografis yang bisa di-share dan dibahasakan dengan bahasa lingkungan kita, termasuk mendata orang-orang yang akan sangat terdampak ketika dia harus stay at home. Sama, kalau negara nggak sanggup ya kita aja yang rame-rame bantuin. Kita membangun gerakan gitu, Pak, misalkan tetangga kita tukang beca gitu, Pak nggak usah keluar Pak, nggak usah beca, ini beras buat seminggu, ini beras dan lauk buat seminggu, nanti keluar lagi kalau udah habis Pak, mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi yang lain dan seterusnya. Ketika ini jadi sebuah gerakan masif kan, gotong royong itu kan jati diri kita sebenarnya kan. Kalau kita mau melakukan ini secara bersama-sama dan kita bisa mengurangi pergerakan manusia, ini kan tadi benar kata Uus kan, ini bukan masalah virusnya yang terbang kemana-mana, orangnya yang bawa, karena virusnya dibawa sama orang itu. Jadi memang ikhtiarnya begitu, satu dalam konteks kita sebagai pribadi, dua dalam konteks lingkungan, tiga dalam konteks kebijakan. Memang namanya kebijakan itu selalu ada biayanya. Dan kadang-kadang kita pengennya ekstrim gitu kan. Apapun yang ekstrim itu nggak bagus lah. Apapun yang ekstrim itu pasti nggak bagus. Moderat itu tetap yang paling pas. Cuma moderatnya dalam konteks seperti apa ini yang harus kemudian dipilih oleh setiap pengambil kebijakan. Termasuk mengukur mana yang sudah siap, mana yang belum siap. Makanya kan kita agak kesel sama pemerintah pusat karena DKI udah bilang siap sejak 2 minggu lalu, tapi lama-lama baru keluar kemarin. Sekarang yang Depok, Bekasi, Bogor sudah mulai menyiapkan, tapi juga mungkin nanti akan ada tahapan-tahapan penyesuaian. Nanti saya membayangkan mudah-mudahan ya Tegal, Tasikmalaya yang udah sok-sokan lockdown tapi nggak jelas gitu ya, sekarang bisa belajar kan.
Kebumen misalnya, Semarang udah mulai berpikir nih format PSBB-nya akan seperti apa untuk memastikan sebenarnya proses PSBB ini optimal, dua tidak ada kerusuhan sosial atau apa ya, sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga yang paling penting memang kita bisa saling menguatkan. Nah, ini momen lah kalau buat saya, momen dimana kita semua menyadari kita harus ikut membantu mengurangi persebaran virus ini. Jadi memang harus membangun kesadaran itu. Insya Allah dengan begitu kita bisa, atau setidaknya sejelek-jeleknya kita, kalau kita nggak bisa jadi solusi, minimal jangan jadi bagian dari masalah. Kita mungkin nggak bisa bantu ya, kalau gitu minimal kita buat diri kita bisa baik, bisa tidak menjadi bagian yang menyebarkan. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya, makasih banget. Oke, intinya memang stay at home. Terus apa ya? Karena kalau tadi Mas Banu bilang kan mengacu dari apa yang Mas Uus bilang juga, yaitu virus itu nggak bakal nyebar kalau misal manusianya nggak nyebar. Gitu. Kalau di bahasa biologis sebenarnya sih disebutnya vektor ya Mas Uus kalau nggak salah. Nah terus ada yang mau tanya lagi nggak? Feel free banget sih untuk tanya, soalnya memang benar-benar santai, kita diskusi sementara, diskusi santai gitu. Jadi kayak ini sih mungkin nggak ada yang mau tanya, aku tak takon. Nih, aku sejujurnya untuk Mas Uus sih, kemarin itu kalau nggak salah satu statement dari kenapa pemerintah cukup percaya diri, kenapa Indonesia itu nggak akan memakan banyak korban, itu salah satunya kan ada penelitian yang udah dirilis dari BMKG juga, bahwasanya coronavirus is not effective developing in Indonesia. Jadi kayak coronavirus itu sama sekali suhu di Indonesia itu kan kisaran 20 sampai 30 derajat ke atas kan. Dan suhu optimal untuk berkembang si coronavirus itu ternyata di sekitar 2 sampai 10 derajat. Karena itu mungkin pemerintah mengklaim bahwa Indonesia memang ya mungkin bisa tahan gitu. Nah, kalau menurut Mas Uus sendiri, emang dari sudut pandang medis gitu, memang virus dari golongan corona itu memang kayak gitu ya? Atau itu sebenarnya penelitian yang masih awal gitu, belum penelitian yang udah terbukti berlanjut gitu? Ya, sebenarnya kalau di WHO sudah dijelaskan sih, tapi kayak logiknya gini aja. Kalau misalnya benar-benar dia nggak bisa berkembang di suhu berapa tadi? 20 sampai 30 ya? Iya. Ya, suhu manusia berapa? Itu loh pertanyaannya. Suhu manusia normalnya adalah 36 sampai 37,5 derajat. Pada saat demam itu 38 sampai 40-an derajat gitu loh. Jadi logiknya gini, kalau misalnya virus itu nggak bisa berkembang dengan suhu segitu, ya dia akan mati ya. Ya toh? Nggak mungkin dia berkembang di dalam tubuh manusia. Logiknya gitu. Tapi kok kenapa dia manusia bisa nyebarkan? Berarti kan memang penelitiannya masih terlalu ini. Jadi ya bisa dibilang itu salah. Tuh. Karena juga dijelaskan dengan benar dan jelas gitu. Sebenarnya kayak gitu, kayak misalnya harus berjemur dan lainnya untuk membunuh virus ya salah, kurang tepat gitu. Karena ya virus itu nggak akan mati kalau dia nggak di atas, ada yang bilang 65 atau 70 derajat gitu, langsung segitu. Oke. Terus Mas, kalau misal kita ngomong masalah ini nih, salah satu tindakan yang cukup viral dilakukan di Indonesia kan salah satunya adalah penyemprotan disinfektan di seluruh tubuh kan, yang kemarin juga di Kebumen juga dilakuin gitu. Nah, katanya kan itu berbahaya kalau untuk tubuh. So, mending kita pakai apa yang disemprotin ke badan, atau sama sekali nggak usah disemprotin? Enggak. Kalau WHO sendiri menyatakan enggak perlu disemprot. Cuma ya kalau kamu masuk ke rumah, jangan langsung berinteraksi dengan yang lain, buka baju, masukin ke mesin cuci, langsung mandi. Gitu. Jangan lupa cuci tangan. Gitu. Jadi ya full kayak gitu. Itu memang dari
di tempat yang memang banyak gitu ada risiko gitu ya harus langsung dicuci gitu, buat bajunya plus orangnya harus mandi gitu sih. Jadi kalau disemprotkan itu berbahaya karena kalau dia masuk ke saluran nafas itu kan jadi masalah malah, karena dia juga berbahaya kan gitu. Dan dia nggak akan membunuh yang sudah masuk dalam tubuh, dia hanya membunuh yang di permukaan aja. Jadi lebih manfaat dibandingkan bahayanya, lebih besar bahayanya itu sih. Dan dari Kemenkes udah ini kok udah nyebarkan untuk nggak boleh dari Kemenkes untuk semprot kayak gitu udah nggak boleh juga, ada darahnya udah. Sebenarnya kalau misal di Kebumen sendiri ya itu masih banget sih yang dibuatin di disinfektan masuk sampai ke badan orang juga banyak yang semprot sih. Jadi memang ya salah satu kelemahan dari adanya keputusan dari pemerintah atau anjuran dari pemerintah kan komunikasi ke masyarakatnya yang masih kurang banget ya. Nah itu mungkin semua mahasiswa dan Iluni Perhimak Mas Ersal kudu bantu edukasi masyarakat tentang corona. Oke, ada yang mau tanya lagi? Enggak tanya ya, agak sharing aja ya. Sharing terkait edukasi masyarakat. Apa edukasi masyarakat tentang Kebumen. Ini sih aku kemarin sharing sama Mbak Ani, kan beliau itu epidemiologi yang ngurusi benar-benar corona dan kawan-kawannya gitu kan. Itu memang susah. Maksudnya gini, kalau benar kayak tadi Mas Banu ya yang mengatakan kalau misalnya bapaknya itu adalah tokoh atau apa, itu bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena masyarakat di Kebumen itu kalau kamu bukan siapa-siapa agak susah. Wah, pengen masih bocah sampai lulus dan kawan-kawan itu agak susah. Paling ya itu benar lewat misalkan orang tuanya adalah Pak RT, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Bupati, itu bisa ini mau kasih tahu lah. Atau misalkan ibuku itu kan kader di RW ya, di desa, yang di situ ada posyandu dan ada grup yang untuk masalah posyandu dan kawan-kawan. Minimal kita bantu pantau di situ. Salah satu yang perlu dipantau adalah hoax juga sih sebenarnya. Hal-hal yang meresahkan atau informasi-informasi yang sebenarnya bukan untuk konsumsi publik tapi malah di-share. Misal kayak data identitas dari pasien malah disebar kemana-mana, itu kan nggak bagus. Itu dibantu lewat kita komunikasi ke orang tua kita atau ke kenalan kita untuk bantu pantau itu sih paling. Soalnya aku balik nang rumah juga ya aku sapa. Itu sih paling tetap lewat orang tua, lewat kenalan kita. Gitu Mas Firdaus, gimana? Nggih boten. Bener banget. Jadi pengalaman pribadi di fase-fase awal gitu untuk sosialisasi sendiri pernah. Jadi kayak Gombong 1 kan mengampu 5 desa. Dari 5 desa ada 1 desa yang dia menolak untuk dilakukan sosialisasi dengan alasan percuma Mas. Bahwa masyarakatnya udah tahu dan udah nggak akan ngeyel gitu kan, gitu. Itu kepala desanya sendiri yang bilang kayak gitu, perangkatnya pun sama. Jadi kayak satu organisasi desa hampir bilang kayak gitu semua, dan memang nggak begitu ini banget gitu loh. Nggak apa-apa, nanti kalau udah ada yang meninggal 1-2 baru mereka mau biasanya. Nah, masalah baru meninggal siapa tadi? Meninggal satu. Masalahnya kalau misal meninggalnya nggak kerepoti Mas Firdaus nggak apa-apa, tapi kadang ngerepotin Mas Firdaus itu. Mas Firdaus boleh kalau direpotin. Jadi dia udah disumpah untuk siap direpotin. Saat itu akhirnya aku ajak diskusi langsung gitu kan kepala desanya gitu, karena saat itu kan aku coba komunikasi sama bidang desa untuk kepala desa kan. Tetap aja nggak mau. Pas awal pun diskusi pun dia menolak gitu kan. Tapi setelah aku tunjukin fakta-faktanya dan gimana prosesnya yang di negara lain dan di kita sendiri gimana di compare gitu, dia udah mulai mikir. Udah sadar. Akhirnya ini
Ada melakukan sosialisasi, tapi pun itu enggak begitu maksimal karena udah dibilang terlambat gitu dibandingkan desa lain itu udah terlambat 1 minggu gitu. Jadi startnya pun akhirnya dia paling terlambat gitu untuk berbagai kondisi gitu. Itu dia. Dan dia untuk tekniknya pun akhirnya kebingungan untuk bikin posko dan lainnya, akhirnya kebingungan. Ya itulah masyarakat gitu, hidup di masyarakat. Tantangannya segitunya gitu loh. Mantap, memang cocok Paus. Mas, aku mau tanya Kepala Mas. Dinas Kesehatan Kota Depok. Kota Kebumen. Oke. Mas, aku izin mau tanya. Oke. Ini agak menyinggung ke daerahku sendiri, Mas. Nah, kan tadi kata Mas Ersal kayak mungkin udah pelarangan di daerah untuk melakukan Jumatan. Tapi kemarin-kemarin itu di tempatku masih kayak diadain Jumatan maksa, Mas. Kayak gini loh, apa sih? Aku sempat tanya sama ustadzku sendiri di aku, terus dia bilangnya gini apa? Ya kalau untuk di daerah kita kan belum ada yang terkena ya gitu kan. Terus terus ya kita ngapain takut gitu kan. Ya paling terus masjid itu kan rumah Allah juga dan itu kayak nggak mungkin lah Allah mempersulit kita untuk melakukan ibadah gitu kan. Terus sedangkan waktu saya di masjid itu kan emang udah dibatasin tuh. Cuma karena jamaahnya pada datang semua gitu kan. Alhasil tetap juga yang di belakang-belakang itu karena ada space, mereka masuk-masuk yang di belakang itu gimana Mas menurut Mas? Mas apa ya? Apa ya? Mas semuanya. Terus gimana sih cara aku bilangnya gitu loh? Bilang atau harus ke desa atau ke gimana gitu loh? Aku bingung sumpah. Lah, jenengan tinggal di mana, Mas? Terus pesantren. Oh, Bulus pesantren. Oh, nggak apa-apa tuh pesantren. Jauh aman dari corona, nggak bakal. Corona takut belakang pesantren. Gimana? Ya, jadi pertama nih ya, kalau menurut saya sih memang yang harus dibangun memang kesadarannya. Jadi satu itu, memang yang harus paling pertama dipengaruhi itu tokoh masyarakatnya. Siapa yang paling didengar di situ, coba jenengan matur. Kalau menurut saya opsinya itu, kayak misalkan buku, saya barusan ngirim ke grup Perhimak tuh satu buku Bunga Rampai COVID yang sederhana, tapi menurut saya lengkap dan bisa difahami oleh siapapun gitu. Mungkin di crop per halaman dikirim satu-satu per sehari ke grup WA lingkungan atau apa, bagus lah gitu. Jadi yang pertama coba pengaruhi mereka. Karena kalau yang ngomong orang yang didengar insya Allah lebih optimal. Yang kedua sebenarnya kalau pertimbangan agama di Islam ini ya ketika ada wabah misalkan di zaman Umar ada tahun Amwas namanya atau zaman Nabi tahun ke-6 Hijriah sempat ada wabah walaupun dulu belum sampai pandemik ya epidemik sifatnya. Kan memang strateginya sama bahasanya aja beda kita hari ini. Satu lockdown. Jadi kebijakannya Umar orang nggak boleh masuk ke sana yang di sana nggak boleh keluar. Kedua, kebijakan Umar atas usulan Amr bin As itu adalah untuk orang nggak ketemu satu sama lain, suruh ke gunung, suruh ke gurun, suruh kemana aja, itu jangan ketemu sampai ada pengumuman boleh ngumpul lagi. Jadi Arab nggak ada Jumatan, gitu ya, nggak ada sholat berjamaah itu bukan fenomena baru sebenarnya. Bahkan haji aja beberapa kali sempat batal kan, bukan batal, ditiadakan karena mempertimbangkan wabah. Tahun nggak usah jauh-jauh 1987 itu hampir dibatalkan itu haji, karena waktu itu ada meningitis dan yang terinfeksi sampai 10.000. Wow. Tapi iya 87 itu sempat begitu. Tapi karena udah terlanjur dan orang udah datang ya nggak guna juga, akhirnya cuma lebih tata SOP-nya diperkuat. Tapi kalau sekarang sangat mungkin haji itu akan ditiadakan, bisa jadi. Dan itu udah pernah 5 kali atau yang mengatakan 7 kali sejak dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Jadi bukan sesuatu yang baru, jadi baru karena kebetulan di zaman kita baru kejadian. Baru ada sosmed. Jadi iya, nah itu yang saya bilang. Nah, ini pentingnya kita mengingatkan tokoh-tokoh itu bahwa
bahwa Bapak dengan ini punya tanggung jawab sosial untuk menyadarkan. Karena kalau nggak begini, dampaknya akan sangat buruk, kita nggak tahu akan seperti apa. Walaupun mungkin nanti ditimbang lah, kalau konteks fikihnya mungkin harus ditimbang, karena kalau memang benar belum ada yang terdampak. Kedua, masjid itu yang Jumatan juga cuma orang lokal itu aja dan kebanyakan nggak kemana-mana. Misalkan kebanyakan cuma sawah pulang, ngelaut pulang, bukan orang yang ke pasar Temenggungan, bukan orang yang kemana-mana. Kalau memang lokal di situ isinya cuma petani yang di situ-situ aja, interaksi dengan orang luar juga nggak optimal, mungkin masih oke. Tapi kalau ada pergerakannya udah lebih masif, udah cukup menjadi catatan. Termasuk tadi, makanya kalau saya malah lagi mikir tadi pas dengerin pertanyaannya Ersal, saya lagi mikir anak kebumen yang di Depok ada berapa banyak, dan mungkin kita malah bisa memastikan mereka nggak mudik, membantu mencukupi kebutuhannya. Kita harus nyiapin apa nih para senior ini, para alumni ini. Kalau kita bisa urunan atau apa untuk memastikan mereka nggak mudik dan stay at home, tapi tercukupi internetnya buat kuliah. Kan hari ini kuliahnya semuanya pakai Microsoft Teams, kuliahnya pakai Zoom gitu ya, dan seterusnya. Memastikan mereka tetap bisa hidup layak, makan makanan yang bergizi, minum vitamin dan seterusnya, supaya juga nggak rentan dari masalah. Itu juga penting, karena kalau yang di Bulu sih insya Allah suasananya begitu, kalau yang di sini gitu. Jadi memang edukasi jadi poin yang paling penting, tapi memang antisipasi atau penanganan itu jadi PR yang berikutnya yang harus diikhtiarkan. Lalu di respon, alhamdulillah sih kita dari minimal sudah bikin grup untuk ya kita bisa apa kira pulang enggak. Jadi ya kalau misal mau ditindaklanjuti kan ya jadi kalau khususnya untuk teman-teman yang ya dan mungkin yang ada kerja juga karena ya saya kebetulan jarang buka grup Iluni juga sih, barusan aja ngeliat saya jarang buka, biasanya udah banyak gitu ya, udah banyak kayak tinggal clear chat kan, orang udah banyak kan susah bacanya. Tapi kalau memang ada yang perlu atau apa gitu, mungkin perlulah ya kita galang lagi kan. Kita nama juga paguyuban, jadi mesti guyup gitu. Ya. Oke. Untuk menambahkan yang Jumatan gitu. Jadi sebenarnya gini, itu juga apa ya, kendala dari kita sendiri gitu yang di puskesmas gitu. Sebenarnya kalau untuk surat dari NU kalau nggak salah itu ada tentang Jumatan yang sebaiknya nggak usah dilakukan gitu. Itu udah ada di Jawa Tengah, dan itu baru ada itu tanggal 8 April ini baru keluar, baru dibagi gitu. Jadi itu mungkin bisa sebagai salah satu acuan yang dipakai untuk untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu coba dilihat juga kepala desanya. Jadi kalau jenjangnya itu bisa ke situ. Coba lihat RT RW bisa maju lagi kepala desa, kepala dusun, nanti dilihat dari kepala desa nanti berhubungan dengan Babinsa atau Babinkan Tiknas, dari polisi, Polres, atau dari yang tadi dari TNI gitu kan. Dari situ nanti akan mengamankan itu. Jadi kayak mungkin akan diajak tokoh-tokoh masyarakat untuk diajak diskusi. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan kendala di Kebumen sendiri itu memang yaitu di kecamatan ini udah nggak boleh nih, udah jalan 1 minggu 2 minggu gitu. Kecamatan sebelah mengadakan, akhirnya desa yang di tetangganya yang dekat dia Jumatannya ke kecamatan sebelah, ke desa sebelahnya. Akhirnya desa sebelahnya bisa kok, kita nggak boleh gitu loh. Padahal cuma beda tetanggaan aja, itu jadi masalah sebenarnya. Jadi kayak itulah kenapa Mas Uus.
Mas Uus, itulah kenapa pentingnya PSBB. Karena begitu ditetapkan PSBB, maka nggak ada lagi orang yang bisa ngeyel semacam itu. Nah, Jadi PSBB itu kepentingannya bukan melockdown total sebenarnya. Kita juga paham nggak bisa menggerakkan orang, tapi minimal kita untuk event-event yang skalanya besar seperti sholat Jumat, akad nikah dan segala macam, kemudian bisa dilokalisir. Kan tujuannya tadi memperlambat ini. Itu makanya kenapa PSBB itu penting untuk disegerakan di beberapa titik yang memang rawan. Salah satu konteksnya ke situ. Memang pasar mesti berhenti, toko tutup kecuali yang jual kebutuhan pokok. Kan sebenarnya kan pengecualiannya juga banyak banget di PSBB. Ya misalkan untuk kepentingan ekspor impor, untuk kepentingan energi, untuk kepentingan bahan dasar, air segala macam kan tetap diizinkan. Jadi tidak juga kemudian nama lockdown itu jangan dibayangkan benar-benar orang nggak bisa keluar, yang tetap keluar ya harus keluar, cuma tadi dibatasi pakai masker, satu mobil cuma 1 orang atau 2 orang maksimal, orang nggak boleh boncengan naik motor, jadi jarak antar orang itu bisa dijaga. Bank tetap buka tapi antriannya dikontrol, apotek tetap boleh buka tapi jarak antar orang nggak boleh lebih dari 1 meter. Kan esensinya di sana sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa PSBB itu jadi penting ya, konteksnya bukan untuk ini lockdown total, karena yang image lockdown itu yang berlebihan kalau menurut saya. Bahwa esensinya kan mengatur supaya perkumpulan orang ini kemudian bisa diminimize gitu kira-kira. Benar sih Bang. Jadi tapi ya kendala kalau di Kebumen sendiri gitu kan, itu dari bagian pemerintahnya itu belum benar-benar tegas untuk menjalankan hal yang semacam itu. Ya, itu jadi kayak PR-nya emang itu. PR kita. PR besarnya kalau menurut saya karena pemerintah pusatnya nggak tegas, pemerintah daerahnya juga jadi nggak tegas. Itu PR besar gitu. Jadi sinyalnya itu nggak kuat gitu untuk sampai ke bawah untuk ayo do something yang agak lebih kuat gitu maknanya. Padahal sebenarnya orang berkepentingan, makanya lepas dari agak konyol sedikit tuh wali kota Tegal udah benar sebenarnya, cuma nggak gitu juga sih mestinya tata kelolanya. Cuma kalau dia belum tahu gimana seharusnya, pokoknya tutup aja udah, dan menetapkan sampai Juni lah kan, luar biasa gitu kan. Atau Tasikmalaya, itu bikin kesel orang juga karena kemudian jadi tidak tepat konteks. Sebenarnya kan yang dilarang itu ngumpul dan jumlah. Kayak misalkan di Malaysia itu nggak ada lockdown, tapi aturannya simple. Mobil yang 4 penumpang maksimal isinya 1, maksimal loh 1. Yang 7 seat maksimal isinya 2. Motor nggak boleh lebih 1 orang. 1 gerbong kereta isinya berapa, kan begitu aturannya. Jadi kalau udah lebih dari itu nggak boleh orang masuk kereta, nggak boleh masuk bis. Sehingga intinya mengatur pergerakan orangnya. Jadi kalau takut dengan istilah PSBB, minimal didorong pemerintah daerah untuk sudah mulai menerapkan itu. Antrian di apotek, antrian di rumah sakit, antrian di toko Indomaret, Alfamart gitu, dikasih jarak 1 meter gitu. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya untuk kemudian bisa mengurangi pergerakan, mewajibkan masker, sehingga kalau pakai masker jaraknya boleh 1 meter, kalau nggak pakai masker harusnya 2 meter, kita kan begitu katanya. Jadi sebenarnya konteks keaturan itu yang lebih penting sebenarnya di sosialisasi. Ya itu dia yang maksudnya kayak aturannya sendiri masih belum benar-benar tegas gitu di sini. Itu jadi ya kalau misalnya curhatan dari pihak kesehatan, kita udah wanti-wanti banget, udah mau cek kemana aja, tapi tetap nggak jalan gitu. Akhirnya ya kita cuma menjalankan ya yang bisa kita jalankan aja gitu. Karena nanti terbentur dengan ya tadi aturan gitu loh. Jadi kayak aturan belum jelas, ya mereka masih bisa bilang ya nggak ada aturannya, nggak ada sanksinya gitu kan, nggak ada ininya gitu kan. Jadi kayak nggak kayak gitu. Itu yang jadi benar-benar kayak kendala di sini. Yang kayak tadi yang beda kecamatan, udah beda penanganan, ya akhirnya terjadi iri gitu kan. Itu juga kendala. Nah, ini maksudnya gini Mas Us, ini itulah kenapa kan sekarang kita belajar. Mumpung Kebumen tuh baru 3 yang positif, gitu ya. Artinya kalau bisa diminimize dari hari ini, emang harus dari hari ini konteksnya. Jangan sampai kita telat kayak Italia, telat kayak yang lain yang meninggal udah ribuan baru jadi masalah kan. Justru ini momen ini penting buat daerah-daerah yang belum banyak korban.
Karena begitu udah banyak ya mau ngomong apa lagi, udah susah, udah nggak bisa diapa-apain. Maka begitu, memang kadang-kadang sadarnya selalu telat. Nih baru saya ada WA nih di grup nih, saya ada satu orang yang kakaknya meninggal paru-paru. Jadi belum dites positif atau enggak, tapi ya gejalanya ngarah ke sana misalnya. Kan karena banyak yang nggak dites, jadi orang tuh nggak ngerti positif atau negatif, tapi ya taunya meninggal gitu, taunya meninggal. Nah, jangan sampai kemudian karena begitu ada positif kan berarti ada ODP-nya jadi makin banyak. Kalau satu bapak meninggal positif, berarti kan anaknya, istrinya jadi ODP, yang mandiin jadi ODP, yang datang, yang sebelumnya berinteraksi jadi ODP, waktu sakit jenguk jadi ODP, kan jadi banyak jumlah ODP-nya. Jadi memang saya justru berharap ke teman-teman alumni Perhimak yang posisinya di daerah yang hari ini masih kecil angkanya, bukan epicentrum, bukan Jakarta, bukan Depok, bukan Bekasi, bukan Bogor. Ya memang harus betul-betul, justru ini momen persiapannya untuk memastikan korbannya minimize gitu. Karena kalau enggak ya, jadi kayak kalau kita ngelihat negara-negara kayak Slovakia, Ceko, kemudian Eropa itu secara umum yang belum rame, yang bukan Jerman, bukan Italia, bukan Spanyol, relatif berhasil. Kenapa? Karena langsung belajar dari yang lain, kira-kira begitu. Mungkin itu sekedar meramaikan. Sampai jam berapa kita ya rencananya? Mentok sampai jam 9, sampai jam 10 sih. Tapi kalau misalnya nanti udah mentok nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa diselesaikan lebih cepat sih. Okay. Ada yang masih mau tanya ataupun ada yang masih mau diobrolin? Oh ya, tadi kan ngobrol tentang gimana keterlibatan pemerintah ya. Misal ini sih mau tanya, misalnya kita ngadain sebuah pergerakan, cuma kan untuk benar-benar nuntut pemerintah kan sulit ya. Mungkin dari Mas Banu ada tips, apakah kita harus diskusi sama pemerintah atau kita harus bikin, ya tapi kan kalau demo nggak mungkin ya Mas, waktu kayak gini ya, apalagi pemerintah kebumian. Mungkin ada tips gitu atau saran? Kalau buat saya sih justru yang lebih berkepentingan berjuang ini teman-teman yang tenaga kesehatan ya, masuk US dan teman-teman ya. Karena sebenarnya nyawa yang paling terancam itu nyawanya mereka ini. Mereka yang akan di garda paling depan ketemu dengan pasien positif atau PDP atau orang-orang yang menunjukkan gejala-gejala itu. Jadi mereka yang paling rentan, sementara hari ini juga APD-nya terbatas. Jadi kalau mau sungguh-sungguh ya, kalau menurut saya gerakannya harus mulai dari para dokter, dari para perawat, ya kita mensupport pada yang lain, mensupport itu, mungkin membantu logistiknya, membantu desainnya atau apa gitu. Tapi tokoh yang muncul dan segala macam harus dokter, karena mereka yang punya kelayakan dan kualifikasi personal untuk berteriak lebih kencang dibanding yang lain gitu. Jadi misalkan Mas Uus mau bikin gerakan di Kebumen ya, kita di tempat lain kita bisa support apa nih ke Mas Uus misalnya gitu. Mas Uus perlu dibikinin desainnya ya, yang jago desain misalkan. Mas Uus perlu dibangunkan, dibikinin apa gitu, kawal COVID Kebumen misalkan. Ya kita bikinin misalnya yang lain gitu. Intinya memang harus jadi gerakan bersama yang jadi di paling depan ya para tenaga kesehatan, karena mereka lah yang akan paling sekarang 1/10 dari yang meninggal itu kan semua tenaga kesehatan. Itu mestinya jadi catatan penting kita. Oke. Terus untuk Mas Uus, Mas kan kalau di Indonesia kan nggak ada itu ya, nggak ada pembukaan data siapa aja sih yang meninggal di COVID-19 yang di Indonesia gitu kan. Padahal kan kasusnya mortality rate-nya kan sampai 10%. Itu kan jadi kita nggak tahu nih gimana sih cara kita ngasih tahu ke masyarakat gitu. Pengen tanya sih ke Mas Uus, apakah trennya juga masih sama kayak di luar negeri, sama-sama orang tua, sama-sama orang yang comorbid, punya penyakit bawaan gitu? Enggak, kalau di Kebumen sendiri masih seperti itu. Dari 3 itu memang semuanya kayak lansia semua gitu. Dan 2 yang meninggal memang dengan comorbid gitu. Dengan DM dan dengan compromise gitu. Dan itu masih kasus impor ya, bukan kasus murni di Kebumen. Dia ada riwayat keluar. Gitu. Jadi belum transmisi lokal itu belum. Gitu. Jadi memang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang berinteraksi sudah langsung diisolasi gitu.
Tapi ingat yang menjadi catatan di Kebumen adalah kebanyakan orang Kebumen adalah perantau. Di desaku aja, maksudnya di 5 desa yang jadi ampuanku sendiri, itu udah sekitar 900 orang yang pemudik. Alhamdulillah. Makanya saya bilang kalau bulus pesantren aman, tenang aja. Gonggong masalah. Karang Sambung sih Mas sama Sadang sebenarnya kan karena travelnya banyak. Itu wah, kemarin Dokter Hasan juga sempat cerita sih untuk itu. Makanya. Oke, ada lagi yang mau dibahas nggak? Oh iya, untuk Mas Firdaus mau tanya lagi sih. Kalau misal apa namanya? Kalau misal nih Kebumen, kalau misalnya dokter kan udah nyoba usaha dan ternyata masih kepentok sama stigma masyarakat yang masih kurang itu. Dan ada nggak sih rencana dokter itu kayak misal di Kebumen nyatu terus coba komunikasi ke pemerintah terus bilang apa gitu? Udah, sebenarnya kalau untuk itu udah kayak berbagai gini kita udah coba gitu. Tapi memang sekali lagi ya pemerintahannya gitu. Jadi kayak dari di Kebumen yang masuk ke dinas kesehatan. Sekali lagi ini sebenarnya kayak apa ya, masalah pribadi gitu yang nggak bisa di-share juga gitu. Jadi salah satu kendala di dinas kesehatan yaitu dia. Jadi masih masalah internal gitu dia. Jadi kayak dinas kesehatan masih belum benar-benar tegas untuk aturannya kayak gimana. Dan kalaupun ada pun dia belum benar-benar bisa bisa dilakukan gitu loh. Jadi kayak masih belum bagus gitu. Dan memang kalau dari itu udah lebih ke arah dinas kesehatan dulu gitu. Karena kalau misalnya dinas kesehatan nggak jalan ya gimana lagi kita ke pemerintahnya, gitu. Ke satgasnya. Jadi kayak kita udah berelah-elah dengan dinas kesehatan. Gitu. Jadi idenya. Oke. Terus ini ada yang mau tanya dari Putra sama Cahyo, Nur Cahyo Adikusumo. Mungkin dari Semi dulu, Sam, ayo tanya. Nek bisa takon tenan. Cahyo dulu deh, Cahyo. Tadi kan aku udah 1 kali, terus Cahyo belum. Oh ya wes, yuk Nur Cahyo Adikusumo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya kan perihal ODP sih kan katanya kemarin masyarakat yang dari perantauan kan harus dikarantina dulu 2 minggu di rumah. Nah, misal udah selesai itu apa benar mereka itu udah imun? Masalah mereka itu apa? Misal udah selesai karantina 2 minggu, emang benar mereka udah imun? Masalahnya di sini banyak teman-teman saya yang kayak udah 2 minggu karantina, mereka ya udah merasa udah imun. Bahkan ada yang teman-teman yang ngajak saya buat main bareng, nongkrong atau gimana gitu. Mungkin masalahnya juga kayak misalkan lockdown imbasnya kayak lockdown imbasnya juga bisa ke kesehatan mental mungkin ya. Karena kayak misal gara-gara ada PJJ online atau mungkin gara tugas-tugasnya yang numpuk, mereka kan stres gitu kayak butuh refreshing. Nah, otomatis mereka udah 2 minggu di rumah juga kayak merasa ya udah imun, ya udah sekarang tinggal refreshing aja gitu kan. Jadi dari sini mau nanya sih, ada nggak sih tips biar di rumah itu nggak stres misal gara-gara PJJ sehingga mereka minta kayak gimana ya? Pokoknya minta tips aja sih biar di rumah nggak stres gitu. Ngadepin banyak. Mungkin nanti tugasnya dikurangi kudune. Nanti aku coba jelaskan terkait dengan imun atau tidak imun ya. Jadi isolasi 14 hari itu bukan untuk mendapatkan imun gitu. Karena memang belum tentu kamu terinfeksi kan. Tapi untuk memastikan bahwa kamu tidak ada infeksi, itu aja. Dan apakah berdiri 14 hari aja? Itu enggak. Gitu. Malah lanjut gitu. Karena kita nggak tahu kondisi sekarang gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang ya 14 hari itu kayak cuma standar bahwa kamu memastikan bukan pembawa gitu. Jadi kalau dari inkubasinya kan sekitar 2-14 hari gitu kan. Saat ini ya rata-rata 95% itu antara 2-14 hari. Jadi itu kalau memang kamu membawa atau punya infeksinya akan ada gejala di sekitar situ. Kalaupun nggak ada gejalanya, berarti kamu misalnya benar-benar terinfeksi, kamu sudah selesai gitu.
masalah dari infeksi itu udah mati si virusnya. Tapi pertanyaannya, kamu benar-benar punya virusnya atau enggak, itu kita nggak tahu. Gitu. Dan apakah setelah itu bebas? Ya enggak, gitu loh. Tetap harus diatasi gitu loh. Jadi tetap setelah itu tetap harus dibatasi gitu. Jadi cuma nanti kalau interaksi dengan keluarga masih sedikit bisa lebih bebas gitu loh. Tapi kalau keluar, ya tetap harus dibatasi. Karena kita nggak tahu di luar sana. Sebenarnya itu. Dan apakah semua yang pulang ODP itu udah, sekali lagi mungkin definisi ODP sendiri ya. ODP itu yang memang dari wilayah yang terinfeksi atau di wilayah merah dan dengan gejala batuk pilek, ini kayak gitu. Atau gejala adalah demam, batuk pilek, sesak, itu bisa masuk. Gitu. Tapi kalau nggak ada gejala, yo pelaku perjalanan aja. Gitu. Tapi tetap harus isolasi. Nanti kalau dia berinteraksi dengan yang positif, jatuhnya jadi OTG atau ODP. OTG itu orang tanpa gejala tapi berinteraksi dengan yang positif. Dia harus tetap isolasi juga. Jadi ya tetap stay at home gitu sih. Intinya gitu. Oke, mantap. Terus dari Semi, ada yang mau ditanyain juga? Bentar Mas. Aku aduh lupa. Dulu dah, next dulu. Ntar catat dulu. Oke. Mbak Cici, terus. Kalau saya tadi Mbak Cici juga mau tanya. Kalau nggak ada, udah nggak ada yang mau tanya lagi, Mas Ersal? Udah mandek? Ya wes, aku deh. Ya, oke. Aku mau. Ini Mas Banu udah nggak ada ya? Apa masih ada? Ada, masih ada. Ya, Mas Banu, aku mau tanya. Nah, menyinggung ke ekonomi sih, ini sebenarnya kayak pertanyaan kemarin UTS sih, di UTS-nya temanku gitu kan. Nah, di situ ada ditanyakan kayak yang paling baik, step yang paling baik buat orang yang bekerja tapi dia itu nggak bisa pakai jarak jauh gitu. Jadi kayak dia harus tetap di tempat situ, dia harus melakukan hal tersebut, kayak misal nih pembuat peti gitu kan, dia kan nggak mungkin kan kayak masa dari jauh gitu kan. Nah itu menurut Mas Banu gimana sih yang terbaik buat orang-orang yang seperti itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau menurut saya namanya ekonomi itu ya justru ini masalah besar dari coronavirus ini. Kenapa kemudian dia berdampak ke resesi ekonomi adalah karena yang diserang itu supply chain. Jadi misalkan kenapa ekonomi dunia itu pasti melambat gara-gara coronavirus? Ya karena Cina hari ini berkontribusi 20% dari supply chain dunia, dari global supply chain. Bayangin kalau ada produk satu chipnya aja dibikin di Cina gitu. Kan pabrik di Taiwan nggak bisa bikin, pabrik di Vietnam nggak bisa bikin. Orang chipnya nggak bisa sampai, pelabuhannya ditutup, barang nggak bisa bergerak, dan seterusnya. Jadi memang pelambatan ekonomi itu sesuatu yang niscaya. Karena itu, maka coronavirus ini bisa sangat berdampak terhadap ekonomi, karena yang dipotong itu, yang kena itu sisi supply-nya. Udah gitu, karena supply barangnya jadi sedikit, maka harganya pasti jadi mahal. Mahal itu namanya inflasi. Kalau udah mahal, orang dengan pendapatan yang sama, dia bisa beli barang lebih sedikit. Di masa krisis semacam ini, orang tetap lebih pengen punya dibanding nggak punya, walaupun mahal. Itu yang menjelaskan kenapa masker mahal, hand sanitizer mahal, orang tetap beli. Kenapa? Karena lebih baik punya dibanding nggak punya sama sekali. Ini kan ceritanya ke sana. Nah, kalau kemudian konteksnya di lokal gimana ya? Kalau menurut saya, sepanjang SOP-nya bisa dilakukan, nggak apa-apa. Tukang kayu ya udah, berarti jangan deket-deket sama yang lain. Jarak antar orang dengan orang yang lain 1 meter itu pun harus pakai masker misalnya. Kalau yang udah dipenuhi kalau memang
memang jenis pekerjaannya nggak bisa enggak, kecuali mesti ketemu orang, ya kan nggak bisa enggak. Misalkan kalau dia kerjanya jadi teller di bank gitu, sementara layanan bank kan nggak boleh tutup, ya dia harus ketemu orang kan, ya berarti harus dibuat sedemikian rupa, dikasih halangan, dikasih screen atau kaca atau plastik sedemikian rupa sehingga interaksinya terbatas, pakai sarung tangan, ngitung duit itu bisa jadi tempat bersemayamnya virus yang sana kemari dan seterusnya. Jadi tinggal dijaga SOP-nya untuk memastikan yang bersangkutan nggak menularkan dan tidak ditular. Satu, yang kedua adalah rajin cuci tangan. Memang mungkin nanti Us yang bahas lebih lengkap ya dibanding saya. Jadi namanya pasar itu memang ada kok jenis pasar yang nggak bisa enggak, kecuali memang harus ada yang produksi. Misalkan orang tadi kerja di furnitur terus pesenannya harus masuk. Kalau pesenannya nggak dituntaskan berarti nggak dibayar, kan serba salah. Ya kerjain aja, cuma tinggal dengan SOP yang lebih baik. Kalau SOP-nya tidak memungkinkan, barulah berlaku yang lain. Walaupun sekali lagi, yang kayak begini ini harusnya jadi domainnya pemerintah sebenarnya. Makanya pemerintah yang kebetulan punya uang paling banyak hari ini kan pemerintah. Ya pemerintah yang harus kemudian menanggung semua itu. Oke, makanya tadi bahasa saya apa? Ente stay at home tapi kita bayar. Udah nggak usah kemana-mana, kita siapin makannya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bisa begitu, maka itu lebih dari cukup untuk kita kemudian bisa mengamankan atau memastikan tadi persebaran virusnya itu melandai. Kan ujungnya kan ke sana yang paling penting. Sampai titik di mana persebarannya bisa kita batasi. Ujungnya ke sana. Mungkin Uus bisa menambahkan. Oke. Iya. Terus Jadi sebenarnya yang menjadi kendala di masyarakat itu ya memang kebiasaan satu cuci tangan, menggunakan masker gitu. Karena kalau benar-benar kayak pakai SOP itu kayak di masalah kesehatan sendiri, orang tenaga kesehatan sendiri itu setiap kita berganti pasien kita harus cuci tangan gitu. Jadi kayak misalnya pasien ada 50 ya kita harus cuci tangan 50 kali gitu. Keluar masuk tempat ini ya cuci tangan, keluar tempat cuci tangan gitu kan. Dan cuci tangannya sendiri itu bukan cuci tangan biasa gitu kan, harus ada langkah-langkahnya gitu loh. Itu pun harus kalau kita cerminkan ke masyarakat ya harus sama kayak gitu. Jadi kayak nggak cuma cuci tangan di awal dan di akhir aja, tapi kayak di setiap prosesnya itu kan cuci tangan. Dan hanya menjadi susahnya adalah kebiasaan kita memegang daerah mata, hidung sama mulut gitu loh. Itu sebenarnya kalau misalnya si virus itu ada di tangan aja, itu aman, kita nggak akan sakit. Tapi saat dia menyentuh ke mukosa tubuh, di bagian mata, bagian hidung, atau bagian mulut, kita akan terinfeksi. Nah, ini nyerangnya saluran nafas. Gitu. Ini ya di situ. Jadi, ya benar, kebiasaan cuci tangan itu harus benar-benar kita lakukan. Gitu. Jadi, bahkan setiap kali, setiap berapa menit sekali, setiap kali kita berinteraksi atau memegang sesuatu, kita harus cuci tangan. Cuci tangan lagi. Terus ada kebiasaan, kurangnya kebiasaan-kebiasaan untuk menyentuh daerah muka. Dengan adanya masker sebenarnya udah ada pelindung juga gitu. Tapi ya sekali lagi kebiasaan masyarakat itu masih susah. Pelan-pelan memang. Tapi ya kita sedang berburu dengan waktu. Kalau nggak tegas dari pemerintahnya sendiri ya kita susah. Hitungannya bukan bulan atau minggu gitu. Hitungannya itu hari sekarang. Kayak nanti kalau lihat grafiknya Italia, grafiknya Amerika, yang dia dalam waktu 1 bulan itu udah nyampe 100.000, bahkan sekarang udah sampai 500.000, itu adalah PR yang jangan sampai terlambat saat itu. Makanya ini saya wanti-wanti ke Bumen ini tolong ya Mas, mumpung gitu, mumpung belum banyak dan seterusnya. Jadi memang kalau saya saya mengawali paparan saya tadi saya bilang apa? Memang kita udah telat. Jadi orang pertanyaan grup ini lockdown apa enggak gitu. Ini harusnya 4 minggu lalu kalau Jakarta dan sekitar. Nah Kebumen kapan? Ya mungkin mulai sekarang mestinya gitu. Kalau saya membayangkan semakin kita telat ya ada biaya yang harus kita tanggung. Ya kalau nanggungnya sanggup, kalau nggak sanggup jumlah bed kita kurang, jumlah dokternya kurang, ventilatornya kurang. Jangan sampai orang kayak Mas Us nanti bingung gitu. Ada ventilator satu orang tua, satu lebih cantik gitu, akhirnya dikasih ke yang cantik karena harus milih salah satu misalnya, kan
mestinya nggak ada opsi begitu gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada ventilator yang sakit 2, ventilatornya ada 2 gitu kan, 3. Tapi kan semakin kita nggak bisa, kita harus milih. Coba nanti kasih opsi. Atau nanti opsinya jadi gitu. Kalau harus milih siapa yang harus direlakan nih ya, kayaknya Bapak mati aja lah, nggak apa-apa kan, nggak mungkin. Justru ini momen kalau menurut saya di mana kesadaran itu dibangun. Mumpung Blus pesantren belum ada kasusnya, mumpung Kebumen masih ini, ya beneran di PSBB dari sekarang dengan aturan yang sudah ada, yang tinggal ngikut aja sebenarnya enak karena udah ada yang praktekkan kan. Sampai saya yakin kalau Kebumen minta informasi ke Depok atau ke Bogor terkait pengelolanya, biayanya berapa, logistik yang disiapkan berapa, kalau per orang berapa, terus gimana, dan seterusnya, bisa dilakukan dari sekarang. Karena kalau nanti mulainya 2 minggu lagi mungkin udah telat, lihat aja korbannya nambah terus. ODP-nya udah ribuan kan. Gitu. Ya. Oke. Udah mendekati masa akhir dari diskusi. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Satu pertanyaan terakhir ya. Tehan, kayaknya aku pengen nanya dikit deh sama Mas Baru dan Mas Uus. Jadi kan sebenarnya di Depok dan mungkin di daerah Jakarta, sini kan masih banyak anak-anak perhimak gitu ya. Nah, untuk kita-kita yang masih pengen mudik dan merencanakan untuk mudik, kira-kira itu keputusan yang bijak nggak sih, Mas? Tidak. Nah, terus nasihatnya atau masukan dari mas-mas sekalian, dari mas-mas senior sekalian, mas-mas alumni, itu kira-kira apa untuk kita-kita yang masih di sini? Maksudnya kan, maksudnya saya juga tahu dan merasakan betapa sepinya di sini dan merasa Kutek sekarang juga udah lenggang banget gitu loh. Oke. Mungkin ini kasih yang ekstrim aja ya, Mbak. Jadi kalau sayang pada orang tua, sayang sama adik gitu, dan nggak mau kehilangan mereka, jangan pulang. Berat. Jangan sampai kamu pulang menyebabkan satu kampung itu banyak yang meninggal, gitu. Itu ekstrim itu. Kalau kamu benar-benar sayang gitu. Karena banyak kejadian wabah-wabah dulu gitu kan, itu hanya diakibatkan oleh satu orang dan hampir sepersekian di Eropa itu meninggal, gitu loh. Jadi itu dia. Itu sih. Jadi, kalau ingat, kalau baca cerita di Korea, penyebabnya itu cuma satu orang tua yang tetap datang ke gereja ketika harusnya dia nggak ke gereja. Gara-gara itu titik awal penyebaran di Korea. Makanya untuk ketemu nenek itu tuh langsung satu orang. Jadi mungkin nanti kalau ya Uus mungkin agak ekstrim gitu ya. Kalau saya sih nggak se ekstrim itulah. Kalau cuma sama, tetap jawabannya jangan mudik. Cuma konteksnya adalah karena kita memang ya kalau saya orang Islam ya karena kita harus menjalankan hadis Nabi. Nabi mengatakan kalau kita di tempat yang epicentrum wabah, Jabodetabek ini epicentrum, clear, ya jangan keluar. Itu selesai. Kalau kita di luar jangan masuk. Udah itu. Jadi niatnya niat taat aja. Kalau saya sih bilang gitu, niat taat ke Allah jadi ada pahalanya gitu. Jadi kita tidur dapat pahala kan jarang-jarang. Kita bengong dapat pahala kan jarang-jarang. Kenapa lagi menyelamatkan nyawa orang gitu. Jadi ini momen yang luar biasa. Kita biasanya ke masjid malas-malesan. Sekarang nggak ke masjid tapi niatnya nolong orang jadi kepahala. Mungkin malah lebih ikhlas yang kayak begini kan. Kalau ke masjid mungkin nggak terlalu ikhlas gitu kan. Kalau nggak ngapa-ngapain kan lebih ikhlas gitu. Sama-sama pahalanya gitu. Tinggal lebih khusyuk sholatnya biar nggak keseringan sujud sahwi. Karena murid-murid saya udah kenal sejak di rumah sering sujud sahwi. Saya bilang banyakin sujud syukur sama sujud tilawah. Kurang-kurangin sujud sahwi. Karena sering lupa jadinya sholatnya sendiri kan. Kalau jadi makmum kan bengong juga sampai gitu kan. Satu itu. Yang kedua memang yang paling susah juga menyadarkan orang tua. Ini pengalaman beberapa teman ya atau pembantu saya misalnya gitu. Harus cerita dari tetangga gitu, pembantu teman saya. Jadi memang orang tuanya yang manggil gitu, udah kamu pulang aja daripada di sana juga ngapa-ngapain. Gitu.
Maka orang tua mesti disadarkan juga, ini masalahnya bukan gitu Pak Bu gitu kan, ini gini. Nah yang terakhir, yang ketiga, yang tadi juga pertanyaannya Semi ya, manajemen stresnya harus pas gitu. Bagaimanapun bosan itu juga sesuatu yang harus dilawan. Jadi kita mungkin harus membuat target-target tertentu, membuat aktivitas yang banyak, atau mungkin kalaupun di jam-jam tertentu keluar untuk olahraga atau apa, dicari jam-jam yang agak sepi tapi balik lagi nggak ketemu banyak orang, dan supaya kemudian juga kita nggak jadi stres sendiri gara-gara itu, karena ini satu paket juga sih ya. Satu yang kemudian yang kedua memang ya 3B ya, jadi 2 dalam konteks ketika manajemen stres. Kalau menurut saya sih memang kita tetap harus terkoneksi dengan yang lain, tapi dalam suasana yang positif, semacam diskusi hari ini, semacam diskusi dengan yang lain, atau jadi optimal, mungkin jadi enak gitu. Tapi yang paling penting menurut saya yang 3A tadi, punya target lah. Kalau misalkan yang anak Kebumen di Depoknya lagi skripsian ya, targetkan sebulan ini harus beres misalnya gitu. Yang lagi ada niatan bikin paper apa ya, ini momen untuk menuntaskan. Jadi ketika memang targetnya spesifik, akan lebih mudah gitu. Ada buku yang saya anjurkan baca, bagus banget, judulnya Atomic Habit. Oh ya. Nah, itu high recommended lah. Coba dibaca dan diikutin langkah-langkah di buku itu. Nanti akan untuk sebuah Atomic Habit. Ya saya tulis di grup. Jadi gitu ya, kira-kira semoga bermanfaat. Saya mungkin jam 10 sudah mau mohon pamit. Semoga diskusi ini membahagiakan kita semua. Tetap semangat dan jangan mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Mas Banu. Terima kasih Mas Banu dan Mas Tulus atas jawabannya. Terima kasih Mas. Dan Mas Uus mungkin mau ngasih closing statement juga untuk kita, Mas Uus. Kenapa? Mau ngasih closing statement atau udah cukup? Cukup sih. Yang penting ingat bahwa virus itu tidak akan bisa pergi-pergi kemana-mana. Yang bisa pergi dan membawanya adalah manusia. Gitu. Itu intinya sebenarnya. Gitu. Jadi intinya jangan jadi manusia gitu ya. Receh banget. Saya dong. Sebenarnya kalau misalnya dari Mas Dewi juga udah bagus gitu. Kalau mau sekarang kan internet juga bebas, maksudnya kita udah bisa koneksi kemana-mana. Kita kalau bisa menguasai untuk meningkatkan skill juga bisa lewat internet dan lainnya juga bisa. Jadi untuk mengurangi bosan banyak hal yang bisa dilakukan dengan ya memasang target baru gitu. Dan menyelesaikan memang PR-PR yang lama. Jangan lupa pasang wifi. Setuju. Oke, ya untuk semua peserta diskusi malam ini hashtag jangan baper 1, jangan balik berhimak 1, udah jam 10, jadi sesinya ditutup. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Banu dan Mas Uus karena udah menyampaikan materi dan ilmunya serta perspektifnya tentang topik malam ini, yaitu Mas Indonesia be lockdown, dan jawabannya udah pasti ya. Ya, of course must be lockdown gitu. Dan untuk semua yang udah hadir di sini, makasih banget karena udah menyempatkan hadir dan mendengarkan bareng-bareng lah tadi penjelasan dari Mas Uus dan Mas Banu serta pendapat teman-teman kita gitu. Dan kedepannya semoga ini bisa bermanfaat dan di-share ke orang tua ataupun tetangga di rumah. Jadi jangan disimpan sendiri ya ilmunya dan pastikan lingkungan kalian aman. Sekian, terima kasih. Nanti ada evaluasi yang harus diisi gitu, jadi nanti bakal dibacain satu-satu. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.